Fatur Rahman yang diblok tadi. Gustavo Lopez, sang spesialis, akan mencoba mengancam gawang dari Gali. Taufik Kasrun yang dituju tadi masih dapat diantisipasi oleh Gali, dan ada pergerakan tangan yang tidak perlu terjadi tadi dari Taufik Kasrun. Walaupun memang jatuhnya Gali juga sedikit dramatis tadi. Kita lihat dengan kontak yang minimal, namun kita lihat hal yang tidak perlu dengan mengangkat tangan seperti itu terhadap pundak. Ya, sebenarnya kesalahan jelas berada pada Taufik Kasrun yang sedikit memancing emosi dari Gali Sudaryono. Namun di sini on. Jinset Aras melihat overlap run dari seorang Taufik Kasrun, cutback yang sangat baik tadi. Namun klaim yang begitu cermat dari Gali untuk mencoba membaca apa yang akan terjadi di kotak penaltinya. Ya, keunggulan dari Gali Sudaryono memang ia pemain ataupun penjaga gawang yang bisa memiliki feeling yang baik ya. Setiap kali ada ancaman yang menghampiri gawangnya. Kita lihat bagaimana ia sudah bisa membaca bola yang dimaksud oleh Taufik Kasrun untuk diberikan kepada Mario Kostas. Dan sekilas terlihat bagaimana Mario Kostas sebenarnya sudah bebas, tidak terkawal tadi. Betul. Beruntung Gali masih bisa melakukan penyelamatan. Kesalahan dari Hasim Tipo tadi memberikan possession pada Persela Lamongan. Yang mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan kali ini Fatur Rahman berikan bola kembali kepada Jimmy Suparno, dan nampaknya akibat tergeletaknya Taufik Kasrun, bola tadi dibuang oleh Jimmy Suparno. Terkena bola setelah clearance dari Hasim Tipo tadi membentur dirinya. Ya, kita lihat sepertinya mengenai dadanya kepada Persija Jakarta. Ya. Di mana musim ini kembali yang menjadi seorang pencetak gol terbanyak bagi Persija hingga saat ini dengan torehan 14 gol. Sebuah torehan gol yang jauh lebih banyak dibandingkan musim lalu. Serangan balik coba dibangun oleh anak-anak Lamongan dari kaki Kostas kepada Gustavo Lopez, dikawal dua pemain. Datang membantu Fabian Rosa Beltran tadi. Bola masih dikuasai Sukadana, melebar kali ini menuju Irsyad Aras. Men-set up Taufik Kasrun, umpan yang cukup berbahaya. Gustavo Lopez hampir saja dapat mencuri perhatian di kotak penalti Persija Jakarta. Ya, tampaknya lini belakang dari Persija Jakarta lebih banyak memerhatikan bola daripada pergerakan dari Gustavo Lopez. Ya. Tidak terkawal sama sekali. Sang spesialis di dunia, Ismet Sofyan. Umpan cukup terukur, Fabiano Rosa Beltran. Sebuah heading yang mengarah menuju sisi pojok gawang dari Horul Huda. Masih dapat digapai tadi. Ya, kebiasaan dari Fabiano memang selalu support dalam setiap posisi bola-bola mati. Sangat mengejutkan di sini lagi-lagi seperti apa yang terjadi di lini pertahanan Persija sebelumnya. Juga tidak ada kawalan khusus kepada Fabiano, di mana ia berhasil lepas dari kawalan Mario Kostas di serangan dari Persija Jakarta. Melihat hilangnya Roman Golian tentunya bisa mengakibatkan kehilangan keseimbangan di lini belakang. Dengan demikian ada dukungan dari Igede Sukadana. Buang cukup berbahaya bagi Mario Costa, setup Gustavo Lopez. Penyelamatan gemilang dari Gali. Menyelamatkan gawang Persija dari kebobolan sebuah gol spektakuler tadi dari Gustavo Lopez. Ya, sebuah peluang yang sangat fantastis apabila berhasil terjadi sebuah gol bagi Gustavo Lopez. Sebuah niat tadi untuk memberikan umpan tarik dari Jimmy Suparno tidak berhasil. Mario Costa sudah mengetahui ada Gustavo Lopez di sana, first time kick. Dan bisa maksa Fabiano Rosa Beltrame untuk melakukan pelanggaran terhadap mantan rekan setimnya. Di mana selayaknya Fabiano juga sudah bisa membaca pola permainan dari Gustavo Lopez. Ada 4 pemain Lamongan berada di ujung kotak penalti untuk mengancam gawang Gali. Set piece yang cukup berbahaya kali ini bagi lini pertahanan Persija. Inkyun on, terbebas Taufik Kasrun. Dan sebuah peluang terbuka bagi Taufik tadi belum bisa dimanfaatkan untuk membuka pundi-pundi gol bagi Persela Lamongan. Penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Gali Sudaryono kembali untuk kali kedua menggagalkan Persela Lamongan untuk mencetak gol di pertandingan ini. Bebas. Kita lihat bagaimana sundulan dari Taufik Kasrun. Ya. Pemain yang tidak disangka-sangka justru berada dalam posisi yang bebas. Kita lihat sundulan yang begitu baik dan juga penyelamatan yang sempurna. Ya, bukan tanpa alasan Miro Janus sambil menutup matanya tidak Sabinder, sebuah aksi dari Sukadana tadi. Memberikan umpan kali ini kepada Mario Kostas. Kembali sebuah ancaman dari kaki Jimmy Suparno. Set up menuju Gustavo Lopez. Membentur tiang gawang, aksi fenomenal lagi-lagi dituju
ditunjukkan oleh sang kapten inspirasional Gustavo Lopez. Kembali belum berakhir peluang bagi Persela Lamongan. Tekanan bertubi-tubi. Taufik Asrun. Luar biasa benar apa yang kita saksikan, begitu bebasnya Gustavo Lopez. Ya, kesalahan yang terus terjadi di lini pertahanan Persija di mana tidak ada yang melihat ada pergerakan dari Gustavo Lopez, dibiarkan begitu saja. Bam! Kita lihat tendangan yang begitu keras. Dan terlebih lagi In Kyun Oh yang merupakan pemain paling kreatif di PSMS Medan sebelumnya. Dan langkah yang bijaksana dari manajemen Persela dan juga Miro Janu untuk menariknya ke dalam Persela, memberikan support bagi Gustavo Lopez. Dan ini dia aksi dari pemain Korsel lainnya di kubu lainnya Persija. Jeong Kwan Sik juga memiliki daya jelajah tinggi, speed dan power yang begitu baik. Ya, sebuah kesempatan yang berharga tampaknya bagi Persija Jakarta. Bola mati, ada Ismet, ada Fabiano, ada juga di sana Pedro Velasquez. Ismet Sofyan eksekusi tembakan bebas. Fabiano Rosa Beltran yang dituju tadi tidak bisa mengarahkan headingnya menuju gawang Persela Lamongan. Ini dia upaya dari Ismet Sofyan, kirimkan umpan yang cukup terukur tadi. Namun di bawah tekanan dari Mario Costa. Bisa jadi penyebabnya adalah karena memang taktik permainan adalah untuk memulai sebuah serangan bagi Persija menggunakan kecepatan yang dimiliki oleh Jeong Kwan Sik ataupun juga Ramdhani Lestaluhu, kedua pemain tengah yang memang lebih banyak terlibat dalam skema penyerangan Persija Jakarta. Lagi-lagi Jeong Kwan Sik, tembakan langsung yang ditujukan menuju gawang Hoirul Huda lagi-lagi. Belum bisa dimaksimalkan oleh Jeong Kwan Sik walaupun ada pergerakan dari Pedro dan juga Bambang Pamungkas. Ya, Jeong selain juga memiliki kecepatan, memiliki juga kecepatan untuk berpikir. Begitu cerdas, langsung mencoba mengecoh Hoirul Huda dengan menendang langsung ke gawangnya. Namun tidak ada Fabiano Beltran. Ya. Satu-satu tentunya pada posisi kartu kuning bagi masing-masing tim. Setelah sebelumnya Igede Sukadani juga mendapatkan hal yang sama dari wasit Aing Suarlan. Dan harus berhati-hati tentunya Gali. Karena kita lihat sang spesialis Gustavo Guga Lopez sudah bersiap untuk melakukan eksekusi. 3 menit terakhir babak pertama. Gustavo Lopez! Jauh kali ini dari apa yang diharapkan. Upaya dari Gustavo Lopez untuk mengancam gawang Gali. Pengambilan tendangan bebas yang baik. Jauh tiap kali bola dikuasai oleh lini belakang, apakah itu Precious ataupun Fabiano, mereka terus memberikan long ball passing. Ya. Jeong Kwan Sik! Tembakan yang cukup mengancam tadi, datar dan kencang diarahkan menuju gawang Hoirul Huda. Upaya pertama menuju target dari seorang Jeong Kwan Sik. Ya, ada keinginan dari para pemain Persija untuk menguji Hoirul Huda lebih banyak lagi. Sehingga